iftirash. Nah, kemudian berikutnya adalah ada posisi duduk yang disebutkan oleh penulis kitab ini posisi yang makruh, yaitu iq'a namanya. Wa yukrahul iq'a wa huwa ay yafrisha qadamaihi wa yajlis ala aqibaihi. Melakukan iq'a. Nah, kalau iq'a yang disebutkan di sini itu mungkin bagi orang dewasa agak sulit, tapi mungkin anak-anak karena memang tulang mereka masih luntur mungkin mudah ya. Jadi iq'a itu membentangkan kedua kaki, kemudian menduduki kedua pantat ya. Li hadits Ali radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqi baina sajdatain. Jangan kalian melakukan iq'a di antara dua sujud. Kemudian hadis Anas qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'ta ra'saka minas sujud fala taq'i kama yuq'i al-kalb. Kalau kamu bangkit dari sujud, jangan kamu iq'a sebagaimana iq'anya anjing. Saya juga sulit. Iq'a itu jadi posisi kaki itu seperti ini ya kaki agak sakit, jadi ini nempel ya, kemudian kakinya itu dijulurkan. Nah, itu namanya iq'a ya, namanya iq'a ada seperti itu. Jadi yang iq'a yang dilarang itu seperti itu. Tetapi ada juga posisi iq'a yang justru disunahkan di beberapa riwayat. Itu dia menegakkan kedua kaki kemudian diduduki. Jadi kedua kakinya ditegakkan lalu diletakkan di tengah. Nah, kalau seperti itu para ulama mensunahkan seperti ini ya. Atau kan ada biasanya orang sholat duduknya seperti ini. Nah, tapi ada juga yang biasanya seperti ini. Kalau yang ini saya nggak tahu. Nah, ada juga anak-anak seperti itu. Kalau itu ada riwayatnya kayaknya. Tapi kalau yang ditegakkan seperti itu ada. Nah, hanya saja yang dimaksud iq'a yang makruh di sini adalah iq'a yang saya contohkan tadi. Jadi kedua kaki dijulurkan kemudian duduk di atas pantat yang sebelah tengah. Baik. Ini adalah posisi duduk. Jadi sekali lagi menurut mayoritas ulama adalah iftirash baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan bagi mazhab Hanafi kalau laki-laki iftirash, kalau perempuan iq'a. Lalu doa apa yang dibaca? Beliau menyebutkan wa yad'u baina sajdataini indal jumhuri ghairil hanafiyati. Nah, menurut mayoritas ulama di antara dua sujud itu membaca doa. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina sajdatain. Nah, ini di antara variasi doa yang bisa kita baca di antara dua sujud, yaitu Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Nah, ini di antara salah satu doa. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Jadi ini sebenarnya kalau kita pahami maknanya luar biasa sekali doa ini ya. Ketika duduk di antara dua sujud, kita berdoa pertama Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Warhamni. Ya, apa warhamni? Ya, rahmatilah aku, kasihanilah aku. Wahdini, berikanlah aku petunjuk. Wa'afini, berikanlah aku. Afini itu kesehatan. Warzuqni, berikanlah aku rezeki. Siapa yang enggak ingin diampuni Allah, kemudian dirahmati Allah, diberikan petunjuk, diberikan kesehatan, serta diberikan rezeki yang barokah ya. Kita semua pasti menginginkan hal itu. Atau bisa redaksi doa-doa yang lain ya, yang mungkin biasa banyak dipakai, misalnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi ada banyak variasi. Ada juga doa duduk di antara dua sujud itu cukup Rabbighfirli. Tapi beliau menyebutkan satu versi di sini ya. Doa yang dibaca di antara dua sujud. Baik, kemudian berikutnya wa tusannu inda Syafi'iyah. Jadi setelah doa kemudian ini disunahkan duduk istirahat ya.
Tusannu inda Syafi'iyya ba'da sajdataini jilsatan khafifatan tusamma jilsatal istirahah. Disunahkan menurut mazhab Syafi'i setelah duduk di antara dua sujud jilsatan khafifah, duduk sebentar. Jadi jangan lama-lama ya, duduk tidak lama-lama. Jadi setelah sujud yang kedua itu ya, setelah sujud yang kedua mau beranjak ke rakaat berikutnya. Ya, tentu ini kalau dari rakaat pertama menuju rakaat kedua dan dari rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Karena kalau dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga itu kan bukan duduk istirahat, tapi ada tahiyat atau tasyahud awal. Fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Li hadits Malik ibnul Huwairis, berdasarkan hadis Malik bin Huwairis, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhab hatta yastawi qa'ida. Nah, dalilnya sangat jelas sekali. Kemudian ini riwayatnya juga beliau tidak menyebutkan riwayatnya, tapi hanya menjelaskan bagaimana yang dilakukan Nabi ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa idza kana fi witrin, ketika di rakaat yang ganjil, yaitu rakaat berapa? Pertama dan ketiga dari sholat beliau tidak bangkit dari sujudnya sampai beliau duduk dengan tegak. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi setelah duduk di antara dua sujud atau setelah sujud ya, setelah sujud Allahu Akbar, dianjurkan duduk sebentar, baru kemudian berdiri ya, karena memang ada juga yang tidak seperti itu, setelah sujud langsung ini ada ya, langsung diangkat ya. Jadi ada yang memang karena ikut cara seperti itu atau mungkin faktor kesehatan, mungkin agak sulit biasanya. Malah biasanya ada yang ini pantatnya duluan yang ke atas. Nah, itu mungkin karena faktor kesehatan ya. Tapi yang jelas ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, tidak disunahkan duduk istirahat. Walam yastahibbahal jumhur li'adami dzikriha fi hadits Abi Humaid As-Sa'idi, karena tidak disebutkan di hadis Abi Humaid As-Sa'idi, tapi ada hadis yang lain Malik bin Huwairis. Makanya kita pakai yang ini ya, pendapatnya mazhab Syafi'i yang kita ajarkan untuk anak-anak. Jadi sebelum menuju rakaat berikutnya dianjurkan melakukan duduk istirahat. Baik, berikutnya ke-12 tasyahud awal. Nah, ini ada. Ya, tasyahud awal beliau menyebutkan di sini yusannu indal jumhuri wa yajibu indal hanafiyati al-julusu litasyahhudil awal. Menurut jumhur hukumnya sunnah, sedangkan menurut mazhab Hanafi hukumnya wajib. Nah, ini hanya perbedaan istilah, tapi pada dasarnya konsekuensinya adalah sama ya, antara jumhur dengan mazhab Hanafi. Jadi sunnah menurut mayoritas ulama di sini termasuk kategori sunnah yang kalau ditinggalkan harus sujud sahwi. Sedangkan wajib menurut Hanafi juga sama. Kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah, tapi dia harus sujud sahwi. Jadi dianjurkan duduk tasyahud awal, wal iftirash lahu kal julusi bainas sajdatain. Tata caranya sama, duduknya adalah duduk iftirash seperti duduk di antara dua sujud. Wa di'an yadai ala fakhidaihi. Nah, ini yang penting. Ketika itu meletakkan kedua tangan di atas paha, aqidan al-yumna salatan wa khamsin. Nah, kemudian tangan kanan itu membentuk angka 53. Ini menarik, 53 maksudnya bagaimana? 53 yang dimaksud itu nunjuk jarinya. Jadi nunjuk ai qabidhan asabi'ah, menggenggam jari-jarinya
rafi'an as-sababa inda syahadah. Kemudian mengangkat atau menegakkan as-sababa. As-sababa itu jari telunjuk inda syahadati ketika membaca tasyahud. Ja'ilan al-ibham tahta as-sababa. Kemudian meletakkan jempolnya itu di bawah telunjuk. Jadi menunjuk ini ya. Jadi menunjuk ini. Jadi disunahkan aqidan al-yumna salasan wa khamsin. Salasan wa khamsin itu 53. Atau mungkin bentuk angka 53 seperti itu ya. Istilahnya seperti itu. Nah, ini menurut mayoritas ulama tasyahud awal itu duduknya apa? Duduknya iftirash. Wa yajlisu 'indal malikiyati mutawarrikan fit tasyahhudainil awwal wal akhir li hadits Ibnu Mas'udin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu fi wasatis sholati wa akhiriha mutawarrikan. Tetapi menurut mazhab Maliki duduk tasyahud awal maupun akhir itu mutawarrikan, duduknya tawarruk. Jadi sama seperti kalau mayoritas ulama sama seperti duduk tasyahud akhir. Nah, jadi menurut mazhab Maliki apa? Tawarruk berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu fi wasatis sholati wa akhiriha mutawarrikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk di tengah-tengah salat dan di akhirnya dengan duduk tawarruk. Nah, ini yang dipakai oleh mazhab Maliki. Tapi mayoritas ulama tidak memakai hadis ini. Ternyata beliau tidak menjelaskan mengapa tidak dipakai, apakah hadisnya dhaif atau bagaimana ya. Karena beliau di sini juga tidak menyebutkan derajat hadisnya. Nah, disebutkan, nah ini dalil jumhur. Wa dalilul jumhur hadis Aisyah. Dalil mayoritas ulama adalah hadis Aisyah. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna. Nah, yaitu Rasulullah itu menjulurkan kaki beliau yang kiri dan menegakkan kaki beliau yang kanan. Yafrish itu bukan menjulurkan ya, menidurkan hanya tidak menegakkan. Wa haditsu Abi Humaid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ailit tasyahud faftarasha rijlahul yusra wa aqbala bis sadril yumna ala qiblatihi. Nabi itu ketika duduk tasyahud ya, ketika duduk yaitu tasyahud faftarasha rijlahul yusra, beliau menidurkan kaki yang kiri wa aqbala bi sadril yumna ala qiblati. Kemudian beliau menghadapkan kaki kanannya ke kiblat. Nah, maksudnya menghadapkan itu ditekuk. Ya, jari-jarinya itu ditekuk menghadap kiblat. Baik, ini terkait duduknya. Jadi jelas menurut jumhur apa? Iftirash, Maliki, tawar. Kemudian apa yang dibaca? Wasighatu tasyahud al-awwal inda Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i, sifat tasyahud awal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kita baca sama-sama supaya tidak ngantuk. Ya, silakan. Ya, 1, 2, 3. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, ini tasyahud. Bacaan tasyahud itu berarti sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, selain at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat, ada juga versi yang lain, at-tahiyatu lillah washolawatu wat thayyibat. Sama saja, itu hanya variasi bacaannya. Nah, kemudian setelah tasyahud dianjurkan membaca sholawat. Wa yusalli indahum ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhirih qailan Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah, bisa baca ini. Jadi bacaan paling minim itu ketika tasyahud awal adalah baca tasyahud itu tadi, lalu kemudian baca sholawat. Ya, baca sholawatnya boleh pakai sholawat Ibrahimiyah,
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya ya, sampai innaka hamidum majid boleh di tasyahud awal. Boleh juga cukup minimal paling tidak itu baca sholawat singkat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, biasanya ini yang sering dipraktekkan di tasyahud awal, sehingga biasanya durasi tasyahud awal itu lebih pendek dari tasyahud yang akhir. Yang paling penting adalah jangan lupa baca sholawat, atau bisa juga memakai sholawat ini, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah, jadi ini rukun ke berapa? 12. Baik. Nah, kita lanjut ke 13. Nah, ini sholawat as-sholatul ibrahimiyah fit tasyahud al-akhir. Membaca sholawat ibrahimiyah di tasyahud akhir. Wajibatun indal hanabilati sunnatun inda baqiyatil fuqaha'i illa